Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk share firman Tuhan pada siang hari ini. Pada siang hari ini, judul firman Tuhan tentang proses kehidupan. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama menerima, yang kedua mengalami, dan yang ketiga bertumbuh. Kehidupan ini penuh dengan proses yang tidak pernah berhenti. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan, kesempatan, dan pengalaman yang membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Namun seringkali kita lupa bahwa proses kehidupan ini tidak selalu mudah dan menyenangkan. Yang pertama, menerima proses kehidupan. Mari kita buka di kitab Yeremia 29 ayat 11. Saya minta tolong satu orang membacakan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Sia. Kita harus menerima bahwa proses kehidupan ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita tidak selalu mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi. Mungkin suatu permasalahan dalam hidup kita dapat menjadi proses atau pembentukan karakter kita. Melalui masalah kita dapat belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik masalah tersebut. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah. Amin. Yang kedua yaitu mengalami proses kehidupan. Mari kita buka di Roma 12 ayat 2. Saya minta tolong satu orang untuk bacakan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih, Miss. Mengalami proses kehidupan. Kita harus mengalami proses kehidupan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap untuk berubah. Kalau mau diproses Tuhan, kita harus siap untuk berubah. Jika kita tidak mau tinggalkan kehidupan kita yang lama, percuma mau sekeras apapun perjuangan kita, jika tidak ada niat untuk berubah, itu sama dengan sia-sia. Kita harus belajar dari pengalaman kita dan menggunakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam proses kehidupan. Mari kita buka di Ibrani 12 ayat 28. Saya minta satu orang untuk bacakan. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terima kasih Miss Tina. Dalam poin yang ketiga ini, kita harus bertumbuh dalam proses kehidupan dengan mengucapkan syukur atas apa yang kita miliki dan melakukan kehendak Tuhan dengan takut dan hormat. Nah, kalau ngomong tentang bersyukur ini agak susah, soalnya kita manusia ini kadang lupa bersyukur dengan hal-hal kecil yang kita miliki atau hal-hal kecil yang kita capai. Itu kadang kita lupa bersyukur. Kita selalu memikirkan hal-hal yang belum kita capai, padahal Tuhan itu sudah kasih sesuatu, tapi kita tanpa sadar Tuhan telah mengasih sesuatu kepada kita dan kita itu lupa bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan
dan izinkan dalam hidup kita. Mungkin sebuah permasalahan dalam hidup kita itu dapat membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di balik sebuah masalah itu Tuhan mau untuk kita itu dibentuk untuk menjadi lebih baik lagi dari kehidupan kita yang lama untuk ke kehidupan kita yang baru. Jadi dalam kehidupan ini pasti ada permasalahan yang kita harus lalui, itu maupun mudah maupun yang agak susah kehidupan dalam masalah kehidupan kita. Proses kehidupan tidak selalu mudah dan menyenangkan, tapi kita harus menerima, mengalami dan bertumbuh dalam proses. Kita harus bertumbuh dalam proses kehidupan kita agar kita dapat mengalami proses dalam hidup kita itu melalui masalah-masalah kecil. Contohnya kita menghadapi anak-anak yang seperti di kelas khusus atau yang seperti Nea, seperti Raifa, itu mungkin kita harus mungkin dari mereka itu dapat membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk mengajar kita untuk lebih baik lagi ke depan. Dan itu Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita agar Tuhan itu mau membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita dan mau menggunakan kesempatan untuk bertumbuh lebih baik. Marilah kita mengucap syukur atas apa yang kita miliki, karena di balik proses kehidupan ada sesuatu yang indah di masa depan. Teruslah melangkah, jangan pernah menyerah. Amin. Untuk firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik atas kami. Tolong kami untuk menerima dan mengalami dan bertumbuh dalam proses kehidupan ini. Amin. Ya, shalom semua. Terima kasih Miss Sarta dan Miss Nita yang sudah melayani kita semua pada siang hari ini. Ibadah mentor pada siang ini ada beberapa orang yang izin untuk Bapak dan Ibu pimpinan juga karena sedang mendampingi jemaat. Kemudian istri juga izin karena ada urusan keluarga. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini saya percaya bahwa itu akan berbicara bagi setiap kita, ya. Artinya kita semua tuh nggak luput dari yang namanya proses kehidupan. Yang namanya proses itu rasanya nggak ada yang mudah gitu ya. Kalau bisa dibilang itu proses itu pasti kan kita mengalami sesuatu, dibentuk untuk mengalami sesuatu gitu. Kalau kita melihat sesuatu benda, suatu barang yang berguna, misalnya seperti meja atau kursi atau apapun, itu kan yang kita lihat udah berbentuk ya, udah baik, jadi akhirnya kan bisa digunakan. Tapi kita nggak lihat itu prosesnya seperti apa gitu. Demikian hidup kita juga. Jadi kalau Tuhan masih izinkan kita untuk mengalami yang namanya proses kehidupan, percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah untuk hidup kita gitu ya. Dan nggak mudah tapi pasti kita bisa lalui. Sulit mungkin iya, tapi pasti bisa kita lalui. Kita hanya minta kekuatan Tuhan. Tuhan yang ngasih kan, Tuhan yang ngasih soal gitu lah ya, Tuhan yang ngasih materi gitu. Jadi ya kita bergantungnya sama Tuhan aja. Dan sama seperti sekolah ini juga mengalami proses yang luar biasa. Di tahun ketiga ini juga rasanya mustahil gitu ya. Rasanya maksudnya kalau secara manusia tuh kita ada di sini di tempat yang mana gedungnya nggak ada gedungnya gitu, maksudnya gedungnya tuh masih bersama dengan gereja gitu, tapi orang kok bisa mempercayakan anaknya untuk kita layani di tempat ini gitu ya. Mungkin kalau yang sudah punya anak nggak tahu ya mau apa nggak bersekolah cuma kayak di ruko sekolah yang baru gitu ya, tapi saya percayalah ini semua tuh karena Tuhan gitu ya. Tuhan tuh yang udah mengirimkan anak-anak itu untuk bisa kita layani, dan oleh sebab itu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita ini pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ayo kita bekali gitu ya, bekali terus yang paling utama ya pasti firman Tuhan, melekat sama Tuhan,
minta kekuatan dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu ya, dan terutama teladan karakter Kristus yang boleh kita bagikan bagi anak-anak ini gitu. Jadi proses-proses yang sekolah ini lalui pun juga gak mudah gitu ya. Saya bersyukur kalau kita semua berterima kasih juga untuk para mentor yang ada gitu, terutama yang di kelas khusus ya, yang sudah jatuh bangun gitu ya. Ada yang dipukul, ada yang digigit, ada yang ya berbagai macam gitu ya. Dan ternyata kemarin sore ada insiden gitu ya. Ya, Tuhan gantikan ya, Tuhan gantikan. Mungkin itu celananya harus diganti, Miss. Bukan ini. Oh, tapi celananya harus diganti gitu ya. Kita nikmatin aja, Miss ya. Kalau saya sih menikmati ya. Apa sih anak-anak itu mereka kan pakai tadi hatinya Tuhan, tangan Tuhan, kakinya Tuhan, mata Tuhan. Jadi lihatnya tuh bukan pakai mata jasmaninya kita gitu loh ya. Pakai hatinya kita. Mungkin kalau kita pakai hatinya kita kesel mungkin ya, mungkin gitu ya. Kalau pakai pikirannya kita mungkin ini anak gitu ya, gimana sih ya gitu. Tapi kalau pakai segala sesuatu yang dari Tuhan itu hilang semuanya, Miss. Mau dicaci maki, mau diapain sama anak-anak ini gitu ya. Ada rencana Tuhan yang indah lah ya, terutama untuk anak-anak ini. Kita percaya, kita imani anak ini bisa berubah gitu ya. Sekali lagi memang bukan kesembuhan untuk anak-anak ini, bukan kesembuhan. Mereka nggak sakit ya, mereka tuh nggak sakit, bukan flu, batuk, bukan. Yang itu bisa sembuh ya. Tapi untuk beberapa anak itu mereka bukan sakit dan mereka pasti akan bisa dipulihkan. Mereka akan bisa seperti anak-anak yang lain ya. Jadi tetap semangat. Terima kasih ya Miss untuk minggu ini kita sudah melakukan market day luar biasa ya. Waktu pertama buat kita semua ya. Ini tahun kedua, walaupun kita sudah berpeluh-peluh ya, panas sana sini, anak juga panas gitu, tapi mereka happy semua, anak-anak itu happy semua ya. Dan kalaupun ada beberapa orang tua yang ya ada sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, itu jadi kritiknya membangun kita ya. Di tahun ketiga dan selanjutnya kita mengadakan bisa lebih baik lagi. Tidak ada pengumuman yang lain untuk minggu depan, kita masih berjalan seperti biasa. Minggu depan itu hari Kamis dan hari Jumat akan ada penerimaan laporan MIT. Dimulai hari Kamis itu SD. Jadi hari Kamis SD libur. Hari Kamis dan Jumat itu SD libur. Hari Jumat ya semua libur gitu ya. Jadi kalau TK Kamis masih masuk. TK kelas khusus Kamis masih masuk. Hanya SD yang libur karena pembagian rapot SD itu di hari Kamis, pembagian rapot KB, TKA, dan kelas khusus di hari Jumat, dan pembagian rapot TKB di hari Sabtu. Ya, mungkin hanya saya masuk atau nanti kita tentukan ya siapa yang bisa menampilkan di Sabtu. Itu saja. Tetap semangat ya Miss, jaga kesehatan. Terus cari ide-ide yang berinovasi lebih gitu ya untuk anak-anak ini, semangat mencari ilmu gitu ya. Jadi kita percaya Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Terima kasih semuanya. Kita akan usahakan untuk ibadah mentor pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik buat siang hari ini Tuhan. Satu minggu ini kami sudah melakukan pelayanan di tempat ini, kami sudah menyelesaikan untuk satu minggu ini. Dan kami percaya Bapa bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Semuanya karena Tuhan yang menyempurnakan semuanya, Tuhan yang membuatnya berjalan dengan baik Bapa. Baik acara market day maupun setiap proses pembelajaran yang ada, semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Sekolah ini yang Tuhan sudah memulainya Bapa, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap proses yang ada Bapak. Baik rinduan sekolah ini untuk kami bisa memiliki gedung yang permanen dengan ruang kelas yang memadai, dengan sarana prasarana yang lengkap yang dibutuhkan untuk anak-anak Bapak, begitu ruang bermain, ruang Montessori atau apapun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami berkatakan bahwa gedung itu sudah Tuhan sudah sediakan dengan segala sesuatu yang memang dibutuhkan untuk anak-anak ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, menyerahkan juga Tuhan untuk anak-anak
untuk yang sudah kami layani di tahun ajaran ini Bapak, dan beberapa anak yang sudah mendaftar untuk tahun ajaran yang baru. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, kebutuhan mereka, Tuhan akan menyediakan Tuhan. Untuk beberapa anak spesial khusus yang memang Tuhan percayakan untuk boleh kami layani Tuhan, walaupun secara manusia kami mungkin merasa bahwa kami tidak mampu sepenuhnya melayani mereka, tapi kami percaya juga bahwa Tuhan yang sudah memilih kami akan melakukan itu. Kami akan melakukannya dengan sekuat hati dan sekuat tenaga kami, untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan semuanya untuk golongan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga Tuhan untuk beberapa anak yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan, untuk minggu depan boleh bersekolah kembali bersama-sama dengan teman-temannya Bapak. Berarti juga para mentor yang ada Tuhan, kami semua satukan hati kami di dalam kami melayani Tuhan. Satukan visi misi kami Tuhan di dalam kami melayani Engkau, khususnya di tempat ini, khususnya di sekolah, TK, dan SD, House of Women ini Bapak, kami serahkan Tuhan setiap kami, dan apa yang menjadi beban, permasalahan kami, pergumulan kami tetap percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kekuatan, kesehatan juga bagi kami semua ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Mr. Bastian, untuk Ibu Yuli yang juga banyak membantu untuk proses pembelajaran ini Bapak. Terus berkat yang sama Tuhan sediakan bagi mereka. Untuk Koko Jojo Tuhan tinggal di pastoran ini Bapak, berkat-Mu senantiasa tercurah di dalam hidupnya ya Bapak. Tuhan kami berdoa untuk Bapak dan Ibu pimpinan yayasan di tempat ini Tuhan. Tuhan terus taruh visi misi-Mu bagi kedua hamba-Mu ini, biar mereka juga bisa menyampaikan bagi kami dan kami boleh melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk kegiatan kami selebihnya sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan aktivitas kami, biarlah Tuhan juga sertai, menjaga, Tuhan lindungi dimanapun juga kami ada. Kalau ada beberapa juga yang akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah sekali lagi Tuhan setiap kami, bahkan sekolah ini, bahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.